ولا قطب المقام سلطان وأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمان الباني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان والشيخ محمد زين بن عبد الله والشيخ وربي الشيخ محمد وشكر ونسم مشايخنا المعلمين وخصوصا معلم حضرتك الحبيب زين بن ابراهيم بسم ان الله تبشرهم بالرحمه بالمغفره ويدعو عن بركات وانوار نفحات وصر خصوصيه الى حضره النبي وبسر النبي سر ال النبي سر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara, keluarga besar bab pendak yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kita dengan membaca salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu juga kita bersyukur melalui salawat tadi, bersyukur kita dijadikan Allah umat Nabi Muhammad. Di samping dapat fasilitas dari Allah jadi umat Nabi Muhammad, terus nabinya sendiri tidak ada taranya mencintai kita, menyayangi kita, memperhatikan, menjaga kita sampai kita mulai di dunia sampai di akhirat. Di padang mahsyar tuh Nabi mendekeng kita. Waktu menghitung amal baik dan buruk tuh Nabi menjaga kita. Waktu di perbal sama malaikat dimacami ketakutan macam-macam, kada kawani bubuhannya, kada bakalan ditanyai. Makanya pantas kalau hendak terlindungi kita banyaki baca salawat kepada Nabi, karena ujar Nabi, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kena itu yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kalau kita berparak Nabi, caranya tadi banyaknya salawat. Kalau kita berdekat dengan Nabi, apa-apa lagi. Di kuburan kada ditakuti malaikat, di padang mahsyar aman. Nabi orang terdekat Allah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah kecuali Nabi. Tidak ada orang yang paling dimuliakan Allah kecuali Nabi. Nah, supaya Nabi parak dengan Allah, kita parak dengan Nabi, aman. Dan itu bukan kong kaling kong, memang aturan Allah Ta'ala. Amun ikam baik lawan Nabiku ini, ikam besarkan dia, ikam muliakan dia, kumuliakan juga ikam. Makanya ketika kita membaca salawat kepada Nabi, yang paling mendasar adalah karena tujuan memuliakan Nabi, karena Allah Ta'ala sendiri memuliakan Nabi. Yang kedua, cinta dan rindu itu akan datang sendiri. Dengan cinta, dengan rindu itu lain, membaca salawat dengan cinta dan rindu itu ya. Sama bebinian tuh bemasak, resepnya sama, cara memasaknya sama, tapi yang seikung memasaknya dengan cinta, dengan sayang, dengan rindu, nyaman juga rasanya, itu lain masakannya itu kisah aja Bang. Jadi cinta itu luar biasa. Alhamdulillah, kemungkinan mudahan walaupun ini kada berniat, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bukan berarti ulun hendak mati kada. Kalau pang kena parak mati mung kita nih paling lawas, insyaallah panjang aja umur. Kalau menurut umur Nabi, ulun ini 8 tahun lagi, 8 tahun gim sudah menurut ukuran umuran Nabi tahun hijriahnya. Kalau tahun masehinya ya 8 tahun tuh pang lagi mati sudah. Dan itu pasti mati. Andai kata ulun masih hidup di umur itu lah, masih hidup
ini ulun menyambat ini kan anu nih artinya merasa rasa yang umur 38 tahun akan datang berapa umur sampian ya. Kalau ulun yang sekarang ini, kalau yang ini kan seumur aja kira-kira. Ini kok kurang lebih aja. Ulun kan 54. Pian berapa? Berapa? Kepala 6. Nah, andai kata ulun masih hidup, ini kita kan anu dulu sebelum masuk ke sini kan intermezzo dulu. Andai kata ini mah ulun sampaikan di Masjid Maninjau malam tadi, subuh tadi, menggantikan Guru Jainijo subuh tadi itu. Sini di Riau kasihan. Di Tambilahan biasanya ke Muara Tungkal dulu, melalui Jambi nya Tambilahan. Andai kata tuh umur ulun, umur pian masih hidup kita di umur 70 tahun lah, masih hidup. Kan ulun merasa bahwa ulun paling lawas lagi umur karena ulun tukang mandi mayat. Tukang mandi mayat masa badu hulu mate, ya kan? Siapa yang mandi akan? Andai kata umur ulun tuh sampai 70 tahun, minta pengawan Allah Ta'ala 70 tahun. Ujar Nabi, orang tuh kalau umur sudah 70 tahun maghfurul lahu, diampuni. Asalnya sembahyang aja tuh tanda bahwa orang itu selamat aja. Itu anugerah umur 70 tahun. Bonus 7 tahun. Andai kata 70 tahun hidup masih ulun, iya anu juga tak keriput ya kalau tuh. Tak keriput ya kan. Ada istilah di Indonesia apa ngarannya? Lanjut usia ya kalau. Lanjut usia itu yang cocok itu mungkin diambil dari bahasa Banjar tuh. Lanjut usia tuh. Lanjut. Minta maaf bulah ini bukan maksud ceroboh-ceroboh. Pian tuh lah tak umur 70 tahun rasakan yang umurnya lah, yang 60, yang 50 tahun. Kita kan dulu biji peler kita tuh kan kencang. Coba kalau umur kita tuha sudah turun tuh biji peler tuh bujur, nah tergantung, makanya tergantung lanjut garannya, maka diambil dari itu bujur. Coba kalau ada percaya periksa biji peler pian tuh turun sudah umur anu kada kencang lagi walaupun iya lanjut tadi lanjut. Nah bujur, nah itu yang perlu biji peler aja tak anu lanjut. Ibu bukan anu lah pian dewasa, lain orang remaja lagi, paham aja sudah ya kalau artinya walaupun kajung juga tuh kajung tapi lanjut tadi pong lanjut tadi itu Pak. Nah. Umur 80 tahun kita mahali bio aja gini kalau baca kitab. Umur orang nih 80 tahun umurnya. Sidin umur 80 tahun. Laki-laki kan biar umur 80 tahun kan masih bisa, kalau tuh masih produktif, cuma menstarternya itu kan menghidupkannya itu cukup lama. Itu aja Bang, di selengernya harus ganti oli hanyar terus itu ya, akinya harus dicas terus. Nah jadi Sidin kawin, Sidin bini umur selawi 25 tahun bini masih buka bungkus tuh. 30 gin masih buka bungkus. 40 gin masih buka bungkus tuh. Ya kalau. Jadi ngaran Sidin bakawinan berhamian, cucu-cucu datang, cucu bejurut. Kamar kan Sidin aja, kamar beberapa buah aja tamu, yang tetuhannya di kamar Sidin, di kamar juga yang cucu-cucu itu yang neng kayak ulun umur cucu Sidin tuh kayak yang anum-anum nih main dum bubuannya kan anu nih tengah malam itu mana kai masuk sudah kamar jam 10 kai keluar sudah. Nah menuju kamar mandi kan ngar orang kampung di belakang ke kamar mandi Sidin bebasuh anu ujar bubuhannya kita hitungi yuk jar ini mendum nih sekali sudah jar hebat kayak kita ini sudah ujar bubuhannya paling sekali itu sisanya guring aja lagi Sidin toko uyuhan kayak tuha aja tetap main 2 jam keluar lagi kayak 2 kali aja ujar bubuhannya berarti jam 12 sudah kada lawas sejam keluar lagi sampai parak subuh 4 kali. Ujar bubuhannya kita ini kan bisi bini juga, kita perlu juga meningkatkan vitalitas nang kayak kita betakun ilmunya. Pas kita hadangi Sidin jar tuh pas kai lewat kai sini dulu kai
ayo cu apa gerang nih bawa aku main anu kah kada ajarnya kada kayak hendak betakun pian minum apa atau beilmu ada ilmu apa pian hebatnya sampai 4 kali kayak 4 ronde ini luar biasa kayak. Oh itu aku paham pertanyaan ikam nih pasti betakun kayak ini 4 kali sudah pasti ya kalau iya itu kayak betakun ilmunya ujar kayak aku ini sama aja dengan orang banyak ujarnya tapi pian 4 kali. Nah kayak ini kayak jelaskanlah kayak ini kan umur 80 tahun bini anom bini kayak itu ngaran starternya lawas kayak bini kayak itu hendak bedadas. Jadi digelimingnya pun kayak galianan tak kami kayak jadi 4 kali itu membasuh kami aja kayak anu galianan membasuh kami sekali 4 kali membasuh kami aja galianan. Astagfirullahaladzim. Kembali kepada laptop kita. Tak kami aja sih 4 kali itu. Makanya maksud kita tuh artinya itu kayak saja Bang. Artinya kita tuhaan sudah bersadar-sadar ya. Artinya dari segi sektor lah belum lagi yang lain-lain makanan apa segala makan kada kayak bahari lagi ya produktif kada lagi umur 60 itu kan sudah kada produktif lagi ya kan kecuali diperbantukan aja lagi kita kan kada anu lagi ya kan kada yang produktif lagi. Nah itu masa itu sebentar lagi sebentar aja beratan sampean juga bakalan kada produktif lagi kita semuaan. Nah tinggal supaya kita tetap produktif. Nah, maka kita tetap mengingat Allah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masuk ke musholla pian ini jauh orang istilah bubuan yang anu itu apa? Mushollanya presentatif, nyaman, asik, dingin ya kalau. Nah, bersih. Kada ada yang dasar bersih nah. Kalau musola bau dilihatkan banyu tertumpah di situ bau ya kopi tertumpah kalau kopi tertumpah di sini di anu kan pakai sendok mananya tuh Habib Ali menajari pakai sendok terus bekas tumpuhannya tuh diani banyu panas supaya jangan berbau kada perlu dijamur tuh anunya jangan dilihatkan berbau ini bersih gini nah tai cacak kada ada istilah anu kan ada ulun kisahkan kalau yang tai cacak itu setiap jengkal tidak ada tai cacak karena pahala. Tahu di manakah riwayat hadisnya itu pernah mendengar bubuhannya setiap barang siapa menjumput sebiji tahi cacak di masjid di musholla maka dia akan dapat 1 bidadari kada gampangan 2 tahi cacak 2 bidadari ya itu lalu neng kayak apa kalau misalnya di musholla itu tahi ayam. Nah kalau tahi ayam tuh kira-kira bidadarinya yang semok tapi bidadari semuanya luar biasa kan kalau tahi ayam mungkin bidadari berapa ekong. Nah kalau aja orang bubuhannya tahi sapi nah kalau tahi sapi itu kedusah dulu membicarakan pahalanya dicari tukang jaga musolanya disarike kenapa sampai sapi behera di dalam musola. Jangan membicarakan anunya dulu pahalanya dicari kenapa sampainya behera di musola hanya berkesah pahala membersihkannya. Nah tapi alhamdulillah musola inilah alhamdulillah kita anu jempol nyaman beribadat kan nyaman beribadat ini masih ininya belum mati lagi anunya nih masih lembut jadi nyaman beribadatnya nyaman pokoknya bagus kita beribadatan di sini. Dan ini pertemuan ketiga artinya setelah ini kalau guru Zaini berhalangan hadir kalau lagi ulun disuruh mengganti sebab kewajiban untuk menyampaikan rukun sembahyang yang 13 sudah selesai. Artinya sembahyang kita berdasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal kada berilmu, amalnya ditolak kada terima. Kita kada lagi termasuk di situ karena kita rukun 13 sudah belajar. Nah, rukun 5 sudah rukun qauli, takbir, Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, salawat dan salam sudah 5. Ditambah kemarin niat 6. Ditambah rukun fi'li yang ini 6 lagi. Rukun fi'li 12. Tertib nang kayak kita sembahyang biasa. Tertib itu kada terbalik-balik. Berdiri betul.
Berdiri betul al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Nah, ini rukun yang pertama nih. Berdiri betul, maka berdiri betul itu fala yajibu fin nafilah, kada wajib kalau kita sembahyang sunat berdiri. Kalau sembahyang wajib, wajib berdiri. Tapi kalau sembahyang sunnah pilihannya 3, berdiri, berduduk, dan berbaring. Berbaring seperti di kuburan. Adapun telentang kada boleh lagi. Jadi sembahyang sunat itu boleh pian hendak barabah, hendak berduduk, silahkan pilih. Kalau berabah, ini kepala bemereng menghadap kiblat, itu berabah. Kalau bertelantang, ini kepala, di sana batis menghadap kiblat. Tapi itu kada boleh kalau kada kalau kada ada uzur. Tapi kalau sembahyang sunat boleh, walaupun kada uzur. Misalnya pian kita melaksanakan tarawih di musola Bapenda ini, sembahyang tarawihnya duduk berataan, boleh duduk berataan. Mulai imamnya suruh guru ini jadi imam duduk, nah sembahyang guru din di belakang jo 4 duduk berataan. Hari kedua berabah sembahyang merasai. Cuma kalau duduk pahalanya separo, kalau berabah 1/4 pahalanya, tetap berdiri. Tapi untuk sholat wajib berdiri. Jadi berdiri wajib, berdiri betul. Nah, di sini disebutkan bal yajuzul qu'ud, boleh duduk walau niful azhar, itu separuh. Wa kadzalika ittija itu duduk berbaring boleh. Walahu rubul ajr, itu 1/4 pahalanya. Wala juzul istilqa'u fin nafilah lil qadiri alal qiyami al qu'udi awil ittija'i. Kada boleh lagi bertelantang. Jadi sampai batas duduk dan berbaring. Adapun salat duduk pilihannya duduk iftirash, itu paling afdol. Duduk iftirash di mana kaki kiri dijadikan tikar, kita duduki, itu namanya duduk iftirash. Ada yang kedua duduk tawarruk seperti duduk tasyahud akhir. Yang ketiga duduk murabba, duduk bersila. Jadi 3 macam orang yang sembahyang duduk itu. Duduk iftirash. Iftirash itu artinya kaki kiri dijadikan tikar, iftirash hamparan artinya. Nah, diduduki kaki kiri. Nah, ini iftirash. Kalau sembahyang sunat boleh duduk kayak ini. Nah, kayak ini. Atau duduknya kayak ini, pilihan kedua. Ini. Atau nangka ini bersila, sembahyang bersila boleh. Nah, itu boleh. 3 macam pilihannya. Pilihan duduk, sholat duduk. Nah, itu ya. Sujudnya kan Allahu Akbar. Ruku kayak ini, kalau sami Allahu liman hamidah, sujud. Nah, sujud kayak biasa. Ini maksud bersila ini, ia berdirinya berganti berdiri itu. Itu tetap kayak biasa waktu sujudnya. Itu. Supaya nyaman bolak-balik. Tapi kalau salat wajib berdiri. Kemudian ini susunannya berdiri. Yusalli qaiman. Kalau kada bisa orang berdiri, asalnya salat itu berdiri. Berdiri wajib. Kalau kada kawa berdiri kayak ini, nya kan syaratnya berdiri betul. Kalau orang kayak ini, nah yang sehat sembahyang kayak ini, nah kada sah sembahyangnya. Ini munhaniyah ngarannya. Atau sebaliknya ke belakang kayak ini. Atau kayak ini nih, besandarnya tapi besandarnya panjang kayak ini. Nah, dah boleh nih. Kada boleh. Atau bersandar ke belakang kayak ini, bayang, dah boleh juga. Tapi kalau kayak ini besandarnya kada apa-apa, bersandar. Tapi makruh. Atau bersandar aja kayak ini, bersandar di higa, makruh juga. Nah, tapi kalau kayak ini, nah, kalau kada bisa berdiri betul, ini karena darurat, karena uzur, maka boleh kayak ini. Kalau kada mampu lagi kayak ini, masih hendak muntah, makanya boleh berkursi. Berkursinya kalau kemudian bisa kayaknya berdiri
Allahu Akbar ya. Anu berdiri kalau duduk hanya beruku. Sami Allahu liman hamidah sampat kawa aja. Yang duduk di kursi itu karena kada kawa lawas. Nyar sujud tetap sujud ke bawah. Tetap sujud ke bawah. Nah, kalau kada kawa berkursi di situ fa in ajaza shalla qaidan. Kalau kada kawa wal abdul ayyakuna muftarishan. Kalau kada kawa maka dia silahkan duduk sembahyang duduk. Bahwa ayyakuna wal abdul ayyakuna muftarishan, yang paling abdul itu duduk iftiras, nang kayak kita duduk tasyahud awal duduk. Nah, jadi salat duduk. Kalau kada bisa fa in ajaza musalla muttaji'an wal aula ala jambihil aiman. Kalau kada kawa duduk seperti di kuburan, yang paling abdul kepala boleh di sana, boleh ke sini, tapi yang paling abdul ini di bawah, yang kanan di bawah menghadap kiblat. Makanya orang di kuburan tuh kalau mengikatnya di sini di kiri karena supaya nyaman membuka, maka kepala di situ. Itu kalau dalam kondisi sakit. Kalau kada kawa mustalqiyan betelantang. Kalau kada kawa mustalqiyan ala qafa wa yumiu bi ra'sihi inda ruku'ihi fa in ajaza amun kada kawa mustalqiyan, kada kawa betelantang, au ma'a bi ajfanihi, dia salatnya akan dengan mata aja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi ini aja digoyangkan sujudnya ke depan mata. Fa in ajaza ajra arkana salati ala qalbihi. Kalau kada kawa lagi, ini kada kawa menggerakkan tapi masih ada akal, masih hidup aku. Orang lain pada nyebut koma, tapi sidin merasa masih ada nyawa, masih merasa bahwa aku si anu kada pingsan dan sadar sidin menurut sidin. Kalau kita misalnya posisi menurut orang di alat itu sudah kita koma, tetap kita sembahyang. Telinga kita mendengar azan, oh ini masuk sudah, kita tahu waktu zuhur ini. Atau telinga kita kan mendengar sudah, tapi kita tahu ini zuhur sudah masuk, makanya sembahyang zuhur ketika itu dengan akalnya. Kada lagi dengan ini. Itu ngarannya sembahyang dalam hati. Kada melakukan sembahyang kayak itu karena dalam kondisi uzur, kada kawa apa-apa. Nah itu, jadi berdiri betul. Kemudian setelah berdiri betul, rukunnya ar-ruku. Ruku ini asal tangan bisa menyentuh lutut, itu sudah namanya ruku. Ukuran ruku, tangan bisa menyentuh lutut kita, itu namanya ruku. Nah, ulun lihatilah ruku dari sanalah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nang kayak ini sidin ruku sah ini ruku nih sudah. Ini ruku. Cuma nang kayak apa pahalanya? Hampir kada dapat pahala atau hampir batal, sedikit aja lagi inya kada sampai. Nah kayak ini misalnya kada sah ini. Pokoknya tangannya asal bisa menjangkau lutut, bahkan ini sudah menjangkau lutut, lepasnya lagi nang kayak ini sembahyang. Sah aja itu. Nah ini sah. Nah untuk mendapatkan pahala sempurna lalu masuklah sunnah-sunnah di dalam ruku tadi, diantaranya meratakan ini. Nah lalu disuruh meratakan sunnatnya itu, ini batas minimal. Kenapa disebutkan ini? Supaya ketika kita melihat ada orang sengaja dan kayak ini sembahyangnya, berarti sah aja itu. Kita tahu ukuran minimalnya. Yang maksimalnya itu diturunkan ini. Lelakian ininya dijauhkan dari lambungnya, perempuan didekatkan. Ya kalau, nah ininya didiriakan nang kayak ini, jangan juga terlalu kayak ini banar. Ini kan sekadar didirikan kayak ini. Nah, itu mata melihat ke situ atau melihat ke telapak batis, tapi Abdul melihat ke situ aja. Nah, berata kada bertunduk kayak ini. Itu aja ruku, dan ada tumak ninahnya. Ada tumak ninah ruku bersama imam. Tumak ninah di dalam ruku. Terus ukuran untuk mendapatkan rakaat itu adalah dengan ruku.
ukuran untuk mendapatkan rakaat adalah dengan ruku. Ini si imam di muka. Imam dibuka, ulun makmum. Allahu Akbar. Ulun hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Si imam sudah Allahu Akbar jar. Jangan diselesaikan Fatihah ini. Langsung Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar juga. Nah, itu ngarannya Fatihah, membaca Fatihah ditanggung imam, umpat dengan imam. Atau kita itu dapatlah rakaat, jelas itu dapat. Atau kita begini, begitu takbir Allahu Akbar, imam sudah ruku. Imam sudah ruku, cepati kita ruku bersama imam Allahu Akbar. Begitu kita Allahu Akbar, bertahan sekadar satu napas, atau kira-kira satu napas itu kalau panjangnya orang membaca subhanallah. Nah, baru kita Allahu Akbar, sempat senapas, imam hanya naik sami Allah, kita kan kadang baca apa-apa tuh. Nah, maka kita tidak perlu menambah rakaat itu, dapat rakaat bersama imam karena sempat ruku bersama imam. Ini yang perlu kita dasar utamanya, minimal ruku bersama imam. Ada tumak ninahnya, tapi ada yang kada dapat rakaat sempat ruku bersama imam tapi dia tidak mendapatkan tumak ninahnya, kada sah, wajib menambah rakaat. Kalau yang tadi kan Allahu Akbar, imam langsung naik, sempat senapas baru imam naik, sami Allahu liman hamidah imam, kita juga sami Allahu liman hamidah, maka ulun dapat rakaat itu, tidak perlu menambah rakaat. Ada juga sempat ruku bersama imam tapi tidak pakai tumak ninah. Allahu Akbar, imam langsung ruku, ulun ruku juga. Nah, ruku, imam sudah ruku. Kalau begitu ruku, ruku kayak ini, imam langsung naik, kada sampai senapas begitu sami Allah liman hamidah, maka ulun kada menambah, wajib menambah satu rakaat, kada dihitung itu rakaat. Kalau nak ini pang, imam Allahu Akbar, imam sudah ruku. Nah, imam sudah ruku, ulun hanyar Allahu Akbar. Begitu ulun hendak turun, begini hanyar nak turun, imam naik sami Allahu liman hamidah, ulun sudah turun, naik kayak lagi umpat ke atas. Ini tambahnya wajib menambah ruku, menambah rakaat. Nah, ini ruku. Kemudian i'tidal. I'tidal, pengertian i'tidal, seseorang yang sholat kembali kepada sebelum ruku, kepada posisi semula, sami Allahu liman hamidah, lalu inya berdiri. Disunatkan tangan itu dilepas, disunatkan menurut konsep Asy-Syafi'i. Ada juga ma'andak ke sini, bisa juga. Cuma yang dilepas jangan bergoyang-goyang. Jadi beranai, jangan belimbai. Sami Allahu liman hamidah. Kada usah sami Allahu liman hamidah bergoyang-goyang kayak itu. Walaupun dua kali sami Allahu liman hamidah, cek langsung aja sami Allahu liman hamidah, andak di sini. Tetapi kalau ada pian melihat orang ma'andak sami Allahu liman hamidah di andaknya di sini, dia memahami bahwa kembali ke posisi semula itu kayak ini sebelum ruku. Nah, pengertian ulama yang lain bujur ke posisi semula begini sebelum ruku, tapi yang dimaksud adalah berdirinya, bukan meletakkan tangannya. Adapun i'tidal itu tangannya dilepas seperti ini. Nah, itu. Jadi berdiri betul, ruku, i'tidal. Tiga sudahlah. Duduk, sujud. Nah, sujud yang mana berdahulu disunatkan berdahulu lintuhud, yang abdol lintuhud. Kalaupun ada tangan berdahulu inya memadahkan abdol, berarti itu ada pendapat ulama lain. Di jumhur ulama Syafi'i menyatakan lutut bagi mereka dalam kondisi normal, lintuhud berdahulu. Allahu Akbar, lutut seperti ini, baru tangan di hadapan bahu ini. Andai kata sesuatu jatuh kena tangan ini. Nah, di bawah bahu, ke dahi dengan hidung bersamaan, dahi wajib, hidung sunnah. Nah, Allahu Akbar. Kayak itu tuh. Lintuhud berdahulu. Kalaupun ada orang tangan berdahulu, ya kada apa-apa juga.
Allahu Akbar. Apalagi memang ada asam urat, awak kebaratan. Nah, kayak itu awak kebaratan. Allah, jangan bemereng, diupayakan tetap jangan sampai ini dada jangan kayak itu. Nah, tetap aja Allah. Nah, jangan dipaksakan. Aku jar sembahyang tasumbalit gara-gara Haji Jamal tuh melajari jar mesti dintut siapa madah kan ulun kan menyuruh. Artinya nih yang normal. Amun sempian baharitan macam-macam tangan beduhulo. Kada kawaju ajar. Nah, beduduk. Ya kalau beduduk kada kawa turun beduduk sembahyangnya. Beduduk kena pas berdiri aja lagi pakai kursi. Nah, jadi Allah barukan hamidah jar. Duduk tak jungkaling siding. Di kursi Allahu Akbar, duduk di kursi, ya kan langsung kisah sujud kayak itu. Jadi posisi terserah aja dalam kondisi di mana kita batas dikadarkan kemampuan kita di dalam menganukan masalah uzur, karena ad-darurah yuqaddaru biqadrihi. Darurat itu diperkirakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan diperlukan. Nah, jadi sujud rukun syarat sujud yang 9, syarat sujud 7 anggota kaki, ujung-ujung kaki, lintuhut, telapak tangan dan dahi itu harus kena lantai, dan perut jari itu harus perut jarinya, bukan ujungnya, bukan belakangnya, apalagi diangkat. Itu syarat utama. Ada 9 syaratnya itu. Ini kitabnya kitab Hanyar nih, memesan on Guru Udin. Nah, kitab Hanyar yang semalam tuh hancur banar sudah itu. Hancur banar berapa tahun parak? 20 tahun hancur sampai hafal, separuh hafal sudah. Ini baru sudah. Itu kalau di amplopakan mungkin amplopnya seini sudah di baru orang. Saking banyaknya sudah itu. Jika dibawa kawin tuh kawa duitnya. Ya Allah. Nah, itu yang Hanyar lagi itu. Ini berapa? Ini yang ketiga ke amplopnya yang di sini. Cuma astagfirullahaladzim. Sesuai dengan komitmen kita, ulun sudah bepada aman pian kada bakalan ulun sambati atau ulun mengomel di hati aja kada. Pian kada amplopi ulun redo dunia akhirat. Cuma kembali lagi, kalau sudah dilem jangan lagi dibulikakan, dilem sudah. Nah, ini nah kayak ini. Jadi syaratnya kayak ini. Nah, batis ini kaki jangan ini kayak ini, perut jari disunatkan direnggangkan laki-laki, bebinian dirapatakan sesuai dengan waktunya berdiri, jaraknya laki-laki. Nah, perut jari kaki minimal yang ibu jarinya, bagus semuanya, tapi repot kalau ibu jarinya aja kayak ini. Nah, semuanya kayak itu. Nah, jadi semuanya jangan nang kayak ini. Ini nah, jangan nang kayak ini. Atau kayak ini kah? Ada juga, ada kayak ini. Apalagi kayak ini jangan. Nah, kayak ini jangan. Ada kalau di YouTube nang kayak ini ada kalau. Nah, kayak ini. Nah, jadi kayak ini perut jari kena, jangan hujungnya, jangan belakangnya, karena perut butunul asobi kayak ini nih. Perut jari itu disuruh kayak itu, ujar Guru Usman Ibrahim. Guru Usman Ibrahim kada sah ujar sidin. Tapi itu sidin yang idealnya kayak itu. Tapi ada kaul peguruan dulu. Kada apa-apa aja kalau ada orang biar aja umpati aja. Nah, itu supaya karena kita itu pang belajar fikih, kena salah semua orang memperiksa baru jangan-jangan nih imam nih kena batisnya nang kayak ini, ku jaga ujarnya. Akhirnya kada nyaman lagi ya kalau artinya umpat aja sudah sembahyang, biar imamnya nang kayak itu sudah biar aja. Nah, tapi kita kayak ini diupayakan, mak itu bahaya ya bisa berpatah, dijamin kada patah sebab pada saat sujud tidak ada kaki kita ditopang oleh tubuh kita, berarti kita membengkokkan ini, menganukan perutnya itu sekedarnya aja dilatih. Asalnya nang kayak ini kawa, kalau nang kayak ini sakit bedikit akhirnya kawa kayak ini nah.
Nah, jangan nang kayak ini apalagi kayak ini. Nah, terus itu anggota 7, tangan ini, yang ini kepala. Lalu ketika memindah hendak duduk, mau duduk antara dua sujud, kepala dulu. Ini jar guru Usman, yo madahakan kepala dulu, jar sidin diangkat kepala dulu, baru anggota yang lain diganti. Nah, kepala ulun anukan kayak The $6 Million Man 2 hari kan yang beja. Nah, yang dilambatakan filmnya. Nah dilambatakan. Nah diangkat kayak ini. Nah, kepala dulu yang penting, asal tak angkat kepala, baru kaki di belakang diubah. Nah kepala ini anyar, kaki diubah. Itu gerakan lambat. Gerakan cepat kita sudah biasa aja. Pokoknya asal cek kepala, batis boleh sudah berubah. Ini kan refleks aja. Nah, kepala, nah batis ubah di belakang, diubah. Jangan kena batisnya berdahulu. Batis berdahulu. Nah, imam lambat. Hendak duduk tasyahud akhir, sujud terakhir sudah. Imam lambat benar imam jar. Di andaknya berdahulu kayak ini. Nah, jar. Jadi Allahu Akbar. Nah, tinggal aja. Jangan itu. Jangan. Kepala dulu dipindah, hanyar batis. Nah, kepala dulu. Allahu Akbar. Nah, hanya pindah. Kada jopang disuruh banar kepala itu mesti benampak banar. Ada kawal waktu belajar pada guru Usman, inya dijaganya banar itu cuma keanuan banar itu terlalu napa itu ekstrim apa nang itulah. Anu banar kelihatan banar aksinya nah. Allah. No, muka itu beristilah mau benar no. Ya, Allah kepala, bahwa inya kepala berdahulu. Biar kalau suka itu gini asal kepala biasa-biasa aja lah. Nah, Allahu Akbar. Nah, santai aja. Pokoknya kepala berdahulu, batis dirapatakan. Kemudian maksyufah harus terbuka dahi ini. Kalau binyan terbuka dahi, rambut pulang rambutnya ditalongkopi. Ya kalau talangkup 5.000 sebiji pasar pagi. Nah, di yang itu. Nah, yang kedua, jangan sesuatu yang bergerak dengan badan kita sujuti. Sujud kayak itu, termasuk mukena perempuan. Kan mukenanya perempuan begini, mukena wilayah rata-rata kan ini 2 kayak ini. Nah, sujudnya jangan sujud di sini. Jadi kalau sujud di sini makruh, hidungnya tertutup. Kalau di sini kada boleh karena dahinya tertutup. Jadi sujud yang sempurna begini, hidung kena. Nah, atau kayak ini sekalian. Nah, jadi sujudnya kayak ini. Nah, beginian. Jangan sujud di sini makruh karena hidung tertutup. Kalau di sini kepala tertutup. Nah, buktinya kayak ini kalau diangkat. Ya kalau makanya disebutkan di situ wala yasjudu bisyai'in yataharraku biharakatihi. Tidak sujud dengan sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan orang yang sholat. Sorban termasuk. Sorban kalau di ini kan kalau ini kan kitab Bahari, Mambi kitab Bahari dicontohkan baju lengan tangan baju ini, karena tangan baju orang Bahari itu sampai neka ini lebarnya. Nah, atau di sorban kalau bebinian di mukenanya. Memang ada Ustadz Abdul Somad. Ini ulun kada manulah, jangan sampai salah paham. Yang mendengar nih jangan salah. Ulun lebih hebat. Wah sedikit, kada ada apa-apanya dengan Ustadz Samad. Nah, wali Allah Ta'ala Ustadz Abdul Somad itu orang luar biasa. Ya kalau dengan ada Ustadz Abdul Somad tuh agama kita tuh model terang benar, nyaman didengar. Cuma ada penjelasan seden untuk yang satu ini. Ya, ulun kada ini kan wajar di fikih. Ya kan, ini kan sudah fikih jadi. Mungkin Ustadz Somad itu masih hadisnya yang dijelaskan sini, yang ujar sini ada sahabat sholat, ujarnya waktu itu sholat, lalu bajunya tangan bajunya waktu itu ulun seorang mendengar penjelasan dia kan lalu sujud di bajunya itu. Kalau menurut konsep ini batal. Kemungkinan waktu itu dalam kondisi darurat itulah. Nah, kalau kita dalam kondisi tetap batal. Jadi penjelasan waktu itu penjelasannya kada rinci karena banyak pertanyaan. Itu satu yang Ustadz Abdul Somad. Yang kedua,
Ustadz Abdul Somad. Yang kedua, abah Nabi itu Ustadz Abdul Somad masuk surga. Paman Nabi Abu Thalib. Jadi kalaupun ada tafsir yang pian ikuti bahwa Abu Thalib itu masuk neraka, menurut tafsir itu pian lebih baik ikut tafsir yang memadahkan Abu Thalib masuk surga. Kalau ada pun itu karena menghibur Nabi. Dan ini kalau ada, tapi ulun kada propaganda karena padahkan hendak diundang lagi, udah mau. Sudah waktunya kada sempat, Pang. Kalau hanya sempat bagaimana Abu Thalib itu membela Nabi, ya kan? Nabi ana wa kafirul yatim fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim nangka ini di dalam surga. Abu Thalib itu memelihara Nabi, bukan hanya memelihara anak yatim, dengan nyawanya membela Nabi. Kayak apa dalilnya jar yang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, ke waktu Nabi Muhammad menyuruh pamannya, man pian baca 2 kalimat syahadat, kada mau pamannya begeleng. Kalau kada pian membaca syahadat aja biar kadusa ulun, kada mau jua. Kenapa? Karena ada Abu Jahal di higa ini. Abu Jahal jar. Siapa itu yang bakalan menyakiti Nabi nih, kata yang ya Abu Jahal juga ya kalau itu. Sini mau aku syahadat, kesian kemana kan ku terhambat karena dakwahnya. Tuh. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Menegur ini bukan Nabi salah. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang memberikan hidayah kepada orang yang ikam cintai. Allah Ta'ala menyebut innaka la tahdi ilaihi, ikam kada bisa memberikan petunjuk kepadanya, tapi Allah tambah engkau tidak bakalan bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Kalau orang dicintai Nabi apa kabar? Kita aja dicintai Nabi nyaman. Pian buka di mana? Kalau di pian masuk tulah yang pernah umroh masuk ke Rodoh, ada tertulis tuh di atas itu syafaati lil kabiri mun amati miyaumil qiyamah, kena aku bantu kena aku beri syafaat kepada umatku yang banyak dosanya gana-gana, aku yang jadi talang dadanya menghadap Allah Ta'ala. Itu beandak di hadis-hadis sahih itu. Apalagi pamannya, paman Nabi yang membela Sidin dengan nyawanya. Jadi apa ayat itu? Kan jangan dipadahkan ayat itu Nabi mati kafir. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Siapa Nabi yang dicintai? Abu Thalib. Kada kawan Nabi memberi, jangan memberi karena apa? Ada hikmahnya supaya kalau sidin jangan sampai sidin ketahuan. Walakinnallaha, tetapi ayat itu kan sampai di situ. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Ta'ala yahdi may yasha, yang akan memberi orang yang dikehendakinya, memberi hidayah, memberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk oleh apa? Oleh Allah. Yang disebutkan, yang diceritakan Abu Thalib, ke masa ke lain. Pasti Abu Thalib Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Kayak itu. Buka di Tuhfatul Rogibin. Ustadz Abdul Somad silakan buka di Tuhfa. Ini untuk yang satu, karena ini loh Ustadz Somad, ini kan sekalipun ini satu ini aja, tapi ini fatal sekali ini. Ini pokoknya sama sekali ini. Ini utama ini. Tapi mohon siwu karena sidin ilmu Ustadz Abdul Somad ini luar biasa luasnya. Ya, luar biasa. Sidin mencatur aja, sidin haram aja, sidin catur. Menurut mazhab ini bujur, sidin kada salah. Masalah catur sidin haram kan kita akui itu lintas mazhab. Imam Syafi'i makruh main catur. Sahabat ada main catur berhikmat di antara sahabat. Main catur. Tapi sidin madakan haram bujur karena Imam Malik, Imam Hanafi madakan catur itu haram, bujur Ustadz Abdul Somad. Memang dasar alim sih, alim luar biasa. Tapi untuk satu ini bukan mengkritik Ustadz Abdul Somad. Cuma kita meng-cross check aja bahwa ayat itu, Ustadz Somad kan lawas di Mesir. Paham sih ayat ini, pasti paham kemana arahnya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuknya. Siapa orang itu yang dimaksud ayat itu? Masa ke lain? Kan baru disebut Abu Thalib, berarti Abu Thalib yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Makanya di Tuhfatul Rogibin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang diidolakan juga oleh Ustadz Abdul Somad, Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam Tuhfatur Roghibin itu ada disebutkan orang dianggap dia beriman sekalipun inya kadang mau ucapkan tapi hatinya yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, orang ini tidak diberlakukan hukum syariat, tetap dianggap inya beragama selain agama Islam, tapi muntungnya aja syariatnya tidak berlaku, tapi hakikat batinnya menyebut mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, maka orang ini tidak diberlakukan hukum syariat tapi dia isi surga karena hakikat iman itu di dalam hati yang paling tapi nya kada diberlakukan hukum syariat. Jadi isi surga tetap, ujar Syekh Muhammad Arsyad. Apalagi Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu itu dalam kondisi melakukan siasat trik melakukan penyelamatan terhadap kemanakannya ini. Jadi Abu Thalib itu bukan melihat Nabi Muhammad sebagai kemanakannya aja, tapi Abu Thalib melihat Nabi Muhammad sebagai Rasul yang wajib dilindungi. Kira-kira bisa dipahami itulah. Nah, paksa ini lari sedikit ke situ. Tapi ingat, bukan mengkritisi Syekh Abdul Somad, cuma artinya memberikan gambaran bahwa walaupun ada yang menyatakan itu hak, para mufassir menyatakan bahwa menurut ayat itu Abu Thalib masuk neraka. Kita kada ma'anu daripada membahas Abu Thalib masuk neraka, apa lebih baik kita membahas yang lain. Cuma ini sudah telanjurkan, artinya dihiburlah Nabi minimal. Andai kata Abu Thalib masuk neraka juga kada usah dibahas itu, apalagi kada sampai hati lah pian. Ayo kalau Abu Thalib masuk neraka, sementara dia membela habis-habisan Nabi kita loh itu yang dibela Abu Thalib yang habis-habisan. Maka kita muliakan Sayyidina Abu Thalib, paling kada menghibur Nabi kita. Siapa tahu secuil sedikit pembelaan kita ini lah ini menjadikan kedekatan kita dengan Nabi, kita dekat dengan Nabi jadi nyaman terus hidup kita. Kita bahagia dengan harta bisa bahagia, tapi kada jamin terus bahagia terus dengan harta. Maka ada perlu hal lain, ya, ada yang perlu hal lain bagaimana batin kita bisa menyatu dengan Nabi, cinta kita yang sejati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Yang abdolnya seperti ini. Iftirosh itu artinya iftirosh ini yang dijadikan dijadikan tikar, jadikan alas. Nah, alas duduk dengan mendirikan kaki kanan, berdiri kayak ini. Nah, kayak ini. Ini yang paling abdol. Andai kata ini kan perut jari juga, andai kata perut jari kayak ini, nah ini kada apa-apa, kada sama dengan sujud. Nah kayak ini kada apa-apa juga. Kalau sujud tadi kan ketat. Nah ini kada apa-apa. Cuma alangkah baiknya seperti ini. Alangkah baiknya. Ini dalam kondisi normal. Selain ini kalau kada normal, kada apa-apa mau kayak ini kah. Inya kada kawa kayak ini. Sakit juga kayak ini. Paksa kayak ini bayangnya. Ayo sudah, sini kada kawa. Ini kondisi. Cuma mau kayak ini di ujung-ujungnya jangan orang tak kait kena bakal lahi di ujung-ujung sembahyangnya. Nah, kemudian yang terakhir duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir dua macam cara duduk tasyahud akhir. Ada duduk iftirosh seperti ini, ada artinya yang dipakai juga duduk tasyahud awal. Bisa kayak ini duduk tasyahud akhir, bisa juga seperti ini duduknya. Dua macam duduk tasyahud akhir. Seperti ini, bisa juga seperti ini. Artinya dengan disebutkan seperti ini, maka kita kada mudah memadahkan orang yang kayak ini. Apa aja sembahyang tuh kada sah itu aja. Kadanya memang boleh. Itu di mazhab Syafi'i. Cuma di mazhab Syafi'i dan kayak ini boleh, seperti ini boleh. Cuma yang seperti ini, tawarruk ini yang lebih banyak pahalanya. Lebih abdol. Lebih utama kayak ini di mazhab Syafi'i. Tapi pian kalau di mazhab lain, di Mekah itu 80% lebih kayak ini semua tasyahud akhirnya. Dari India, Pakistan, Bangladesh, dari mana itu, dari Turki, Saudinya kayak ini semuaan.
mereka mah anggap lebih abdol kayak ini. Bahkan ulun sempat ditagur oleh orang India. Ulun nang kayak ini. Jadi ujarnya jangan nang kayak itu ujarnya. Nang kayak ini ujarnya. Kalau nang kayak ini lurus kayak itu aja nya Pandir. Jadi ujar iya bujur anggit ikam. Aku nang kayak ini belajarnya yang abdol. Kita masing-masing imbah tuh inya mah andak Quran di bawah. Ulun bukan karena emosi kan, tahu bercampur emosi kan, kada tahu juga. Quran di andaknya di hadapannya tuh, nah di hadapannya sudah ulun berpandir juga, jalan tuh Quran. Ini jalan Quran dipegang, kayak tujuannya, tetap di andaknya di bawah. Nah yang mana lebih andak Quran di bawah, kita menghormati Quran. Ada juga waktu itu orang India. Balas kan? Balas kita, balas. Entah memadahi itu emosi kah, emosi orang kada menurut. Pian tuh lah kalau memadahi orang dengan marah-marah tapi kada dengan emosi karena sayang. Ini kan kita ngalih benar tuh membedakan. Kalau dengan marah-marah kada bakalan diturutinya, dijamin 100%. Dan pernah itu ulun lakukan, ulun supan dengan Allah Ta'ala, dengan bini juga supan. Bini ulun ini salah memang, ulun marahi tapi dengan kata-kata yang ikam ini kalau kada boleh ini menurut anu ikam ini. Di sebiji aja bini ulun menjawab. Pian ujarnya menyariki ulun kayak itu, maksud pian baik tapi pian menyariki nang kayak itu caranya menyampaikan. Jangan harap ulun bertambah baik, tambah kada baik. Ya astagfirullah, nyata salah, minta maaf yang lah. Wah ini kada lagi ulun sarik. Ulun kalau ada masalah dengan bini sebiji aja, apa kabar yang jago, langsung buritnya ulun pegang. Aman kada bano. Jangan disariki bini itu, jangan kasihan, jangan disariki. Inya jangan, ini kada sesuai, kada ada akhlaknya. Kita ke majelis taklim dengan bini, coba minta maaf. Kita biar aja bebinian kada usah mendengar lah. Cobalah kita ini kalau kawan, ini kan kawal di kantor nih bebinian, bukan selingkuh lah. Pian kalau bisa beradab dengan bubuhannya kalau rame, ya kalau tah, ya kalau nih kekawalan nih, ikam juga yang bebinian dengan lelakian bisa berami begayaan asik, ya kalau tah dengan kawal rasa cinta lain yang nafsu lah, cinta kawal rame, baanuan biasa beramian kita. Ya kalau padahal lain mamanya anak kita, ya kalau rami kita. Tapi kenapa dengan bini kada bisa nangka itu, kada bisa begayaan, kada bisa mesra. Itu bungulnya kita akui. Yang ini kita ya kalau padahal bini disakit terus menyamin. Kenapa kita kada kawa rami lawaninya, kada ada mesra-mesranya sama sekali, kada ada romantisnya sama sekali dengan bini. Laki-laki apa itu? Ya kalau ini kita menyama coba pang dengan bini bermesra-mesra, dengan anak asik-asik, sayang ke apakah, ya kalau kita ubah, insya Allah mau aja ya menurut, karena nafsu kita, kita orang majelis kita berbeda dengan laki kayak itu juga. Dengan kekawalan di kantor tapi mbak dengan laki ngalih benar menjawab itu. Mbak jadi rame itu keutuhan rumah tangga kita, keharmonisan rumah tangga kita. Jangan duit aja itu hitung sama dengan duit 50 juta sebulan kayak itu aja. Ya kalau harmonis ini kita jaga benar, nyaman. Besakian tuh nyaman kalau kita minta maaf aja Pak. Besakian ini nyaman kalau bininya asik, kita asik. Ya kalau bermarahan terpaksa tuhnya. Dalam hati bini aku terpaksa aja bang satai. Nah itu karena kita coba dengan asik tuh. Ya kalau pian biar kayak apa? Ya kalau termasuk banyak duit kayak itu aja. Kada ada hutang, pian nih sudah bermesraan, sama-sama asik sudah kan bini, sama-sama asik sudah. Tapi pas paratan sudah nak membuka, semua ada tamu aja, leasing, nah langsung ya, leasing orang nagih hutang langsung. Makanya perlu juga jangan tapi banyak hutang kan tagih orang, bisa turun lagi. Ini kan pandiran orang dewasa. Habis sudahlah, nah duduk tasawuf akhir kayak itu. Iya apa betakon? Video bahwa Ustadz Abdul Somad menyatakan, cari aja ikam cari Ustadz Abdul Somad ma'anuakan tentang yang Abu Talib 2, dan kita karena mau berpandir ini, ingatlah ini bukan hendak ma'ani Ustadz Abdul Somad lah, kadalah ini masalah keilmuan ya. Kalau menyampaikan benarai bahwa yang itu 2 ini yang itu dari Wahabi ya? Hah? Dari Ustadz Wahabi ya? Siapa? Maksudnya Ustadz Wahabi
Tapi yang Bapak itu bukan Ustaz Abdul Somad gitu kan. Oh, kada. Videonya ada, Pak. Ada Ustaz Abdul Somad yang bepadah kayak itu. Ya, Ustaz Abdul Somad ada. Kita kada wani menyampaikan kecuali ini valid lah. Cari seorang videonya. Apalagi kita kada bisa mencari-cari itu Ustaz Abdul Somad tentang Abu Thalib kayak itu. Yang kedua tentang sujud itu kan masalah fikih. Yang Abu Thalib nih, dan perlu diketahui bahwa saya kada menyalahkan Ustaz Abdul Somad karena ujur ulun kan hebat presiden itu. Nah, kalau bisa yang memadahkan ini kan saran, ya kan saring ma'anu kan, ada memadahkan, ada menyatakan Abu Thalib itu bukan orang beriman, ada yang menyatakan beriman. Kenapa? Ada ulama yang menyatakan beriman, ikut yang beriman, ya, ikut yang beriman aja. Raja Abraha waktu itu anu datang Abu Thalib, ujar Raja Abraha, "Kam anu masalah aku anak nyerang itu kado ja Abu Thalib, aku anak menagih unta aku. Anak menagih anu untaku yang ikam cuntan itu 99 ka untanya dicuntan diambil oleh Abraha." "Oh, itu aja kau ja Abraha?" "Iya, anu masalah Ka'bah kayak apa?" "Masalah Ka'bah itu aku kada peduli masalah Ka'bah ujar Abu Thalib, itu urusan Allah Ta'ala." Nah, sidin nyambat sudah Abu Thalib. Sebelum Nabi lahir tuh, itu urusan Allah Ta'ala, Tuhannya Nabi Ibrahim yang aku beriman dengan Allah Ta'ala itu. Tuh, ada riwayat kayak itu. Ya kalau ini persoalan perbedaan, jangan diperuncing. Perbedaan itu pilihan untuk fikihnya, tapi untuk yang adabnya jangan berbeda, karena itu masalah pokok sudah itu. Masalah penghormatan terhadap keluarga Nabi. Termasuk kan kemarin siapa itu Piranda memadahkan abah Nabi di dalam neraka. Oh, kada pas sananya itu, walaupun hadisnya, maka hadisnya perlu dipaham ulang kembali. Artinya begini saran kita, ketika ada hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah kehormatan agama kita, jangan langsung kita plek kayak itu, perlu dicari lagi kitab yang lain. Nah, hanya adapun kita kan kada memeriksa di kitab, kita ikut para ulama kita yang bahari menyatakan bahwa nangka ini anunya, jangan pendapat kita seorang, pendapat ahli hadis juga yang kita gunakan, nangka itu ya, gitu maksudnya. Jadi cari seorang tuh ada tuh keterangannya di situ. Kemarin ke Riau, kami sempat ke Riau hendak bertemuan Ustadz Abdul Somad. Kada hendak menang-menangan, kada pang hendak menakun-nakan jalurnya nih neng kayak apa, pemahaman yang sebenarnya Abu Thalib itu anak betakun ke Riau. Sidin pas ada di Jakarta semam tuh hendak basinggahan on gurudin silaturahim sekaligus. Ulun kalau ada Ustadz Abdul Somad, ulun cium tangannya, ulun memuliakan luar biasa, walaupun umurnya jauh tuh ulun daripada Abdul Somad, tapi karena ilmunya kita hormati beliau. Nah, untuk satu pendapat boleh kan, Imam Syafi'i aja imam yang lain itu berbeda, tapi kada pernah saling menjatuhkan, kada lah, tidak bermaksud menjatuhkan, apalagi tersaingi, wah jauh banar, tersaingi bungul banar ulun masalah tersaingi. Jadi cuma kita karena lebih Tuhan kan wajar jo kita tawasobil sabri wa tawasobil haq, ya saling tawasobil haqi wa tawasobil sabr, saling menjaga. Itu aja dulu, minta maaf. Kemudian masalah tertibnya otomatis besusun niat, ada memadahkan takbir berdahulu, karena itu niat takbir berdiri betul, baru baca Fatihah, baru ruku, hanya i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, apalagi duduk cobalah niat takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, takbir, niat berdiri betul, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salam, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, membaca salam. Yang ke-13 tertib pas selesai, maka selesailah pembelajaran sholat kita, maka kita kada lagi termasuk
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah kada berdasarkan ilmu maka amalnya ditolak, kada diterima. Kada lagi termasuk situ karena kita belajar rukun sembahyang ke-13-nya. Nah, alhamdulillah sebagaimana guru Ulun Bahari, guru Usman melajari dan guru-guru yang lain dan sampai kepada pengarang Ulun ijazahkan cara sembahyang yang ada kita pelajari ini. Nah, selesai silahkan kita tanya jawab kalau pian berkenan, kalau hendak begawi tutup oke, selesai bulikan kita. Ya, silahkan makanannya sambil kalau hendak makan sudah. Adakah yang ditakonakan? Silahkan 2 atau 3 orang. Ya, sambil makan jadi nyaman, kasihan bebannya sambil makan. Ayo. Ya. Wudu, iya. Kalau kita adat banyu tetes ke banyu yang kita wudukan tuh sahaja lah banyu kita. Mustakmal maksudnya. Iya. Tambahkan Sebiji tetes. Iya. percikan lah. Jadi tetesan yang air mustakmal itu yang tidak sampai ukurannya 2 kula termasuk yang ada di tangan tetetes lagi itu kalau hanya setetes kada dianggap mustakmal. Itu satu. Yang kedua, itu yang menjadikan air itu mustakmal adalah cucian yang pertama. Adapun cucian yang kedua pian baudo batu yang kedua begugur banyu situ kada apa-apa. Yang kedua sunnah sudah. Jadi yang dimaksud yang menjadikan air itu mustakmal adalah basuhan yang pertama yang wajib. Artinya kada perlu takutan tetetes itu. Hampir-hampir air mustakmal itu tidak ada. Hampir-hampir kada ada. Ini pembahasan mustakmal sebujurnya ada istilah. Siapa lagi? Silahkan. Habis sudah lah. Ya. Orang yang garing yang kira-kira sembahyang itu merambat. Itu wudunya kayak apa? Ya. Wudunya orang yang garing yang seperti itu. Ya, kayak biasa tuh pang wudu. Amun kada kau wudu menurut medis, betayamum sudah. Tayamum. Itu kau aja sediakan baskom. Kalau ini kada kau apa-apa lagi, sediakan baskom. Iya. Spray. Ulun ada melihat. Iya, ulun ada pang melihat tayangannya itu. Melihat tayangannya yang bersapu itu. Menyapukan anunya tuh ke atas sini itu menyapu sudah, ke lain mengalirkan, sementara yang dialirkan itu muka, tangan dan kaki, yang lain bersapu. Maka spray tadi jangan hanya dianuakan, harus tetap ada yang namanya mengalir walaupun tidak sebanyak itu, sekali-sekali aja tapi diandaki di situ tapih atau baskom di atas tangannya itu. Apakah boleh diuduakan kan itu kada apa-apa. Kita yang hidup aja diuduakan, orang yang sehat nih diudukan sahaja, cuma makruh ya kan diuduakan. Tapi kalau orang sakit hilang makruhnya, itu memang ada kebutuhan yang berkebutuhan. Andai kata kada mungkin lagi nya diudui ngalih, sudah sembahyang seadanya, kada baudo. Sembahyang menghormati waktu. Andai kata mati dianggap inya sembahyang. Cuma nanti kalau sembuh ganti itu ngarannya iadah, bukan mengkodok. Nya memang kada ada berniat meninggalkan. Kayak apa yuk? Biar kayak apa? Di selang aja masuk ke lubang butuhnya itu. Kada kawa itu kan berhubung dengan najis juga. Syarat sah sembahyang kada terpenuhi sama sekali. Tapi wudu tetap diupayakan selama dia masih bisa bergerak, bisa mampu untuk itu. Menghadapkan mayat pada saat kita membayangkan jenazah itu, hadapnya mana? Oh ya. Yang laki misalnya kepala, yang jadi kepalanya sepertinya ke hadapannya. Nah, ulun ada berisi revisi terhadap pendapat bahwa ini kan ada di sini ada pendapat yang ahli fikih. Kayak ini dulu kita mendasari kepala jenazah ini kiblatlah, sanalah kiblatlah. Kepala jenazah apakah di kanan atau di kiri itu tidak menentukan sah atau tidaknya sembahyang jenazah itu yang perlu. Nah, artinya jenazah itu kepala ini kepala lah hendak di kiri kah, hendak di kanan kah atau di kiri kah, terserah aja, asal jangan kepalanya di sini, berarti dia kasih itu yang kada sah. Di kanan kah, di kiri kah,
di kanankah itu dua-duanya sahaja dan tidak ada, belum kada ditemukan hadis untuk menentukan kepala si mayat. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Nah, kemudian kayak ini pemahaman selama ini di kitab laki-laki di sebelah kiri, babinian di sebelah kanan. Itu ada pemahaman di kitab. Kitab itu pun ma'anuakan tafaul, istilahnya tafaul itu kayak ini. Kalau laki-laki perempuan di sebelah kanan, kayak itu di kitab sini, perempuan kepalanya di sebelah kanan, otomatis kan si imam ini wadahnya. Nah, imam berada di pinggulnya si mayit, otomatis badan tubuh mayit itu lebih banyak di sebelah kanan si imam kayak itu. Lah, terus kalau laki-laki jar di sebelah kiri karena kita berada di tengkuknya sini si imam itu otomatis awak badannya si jenazah ini banyak di sebelah kanan imam, dengan niat kanan itu baik terus. Itu aja anunya, dasarnya kanan kiri. Ada beberapa hal juga maka ada kiri kanan. Tetapi masalah kiri kanan itu kemudian dibahas oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bersama 12 ulama besar di Jakarta, meneliti kembali, memaham ulang tentang pemahaman selama ini bahwa kepala jenazah itu di kiri menurut konsep fikih, di sebelah kanan perempuan, di sebelah kanan sebelah kiri laki-laki. Ternyata di situ pemahamannya, kalau bahasa halusnya pemahamannya perlu dikaji ulang. Kalau bahasa kasarnya salah paham, kayak itu anunya. Bahasa kasarnya lah. Nah, maka laki-laki, kesimpulannya laki-laki ataupun perempuan itu bagusnya di sebelah kanan dua-duanya. Sebagaimana beberapa Kiai Ja'far Sabran sebelah kanan, Kiai yang sempat kita beberapa habaib di Hadramaut cuma di sebelah kanan ujar juga. Nah, tapi kita di sebelah kanan semuanya. Kalaupun ada orang menganukan laki-laki di sebelah kiri, biar aja kadusah ba'anon, karena kiri kah kanan kah tidak menentukan sah atau tidaknya. Seperti itu pemahamannya. Aman kalau sudah yang itu. Ya. Iya. Boleh dikodok. Orang yang jadi amalan sholat rawatib, bahkan bukan hanya sholat rawatib, sholat-sholat yang lain yang jadi wiridannya, amalannya kada pernah ditinggalkan, maka itu boleh dikodok. Bahkan di waktu haram pun boleh dilaksanakan. Terjadi Nabi pernah melakukan hal kayak ini. Nabi abis zuhur hendak sembahyang ba'diyah zuhur rawatib, sholat yang menggiringi sholat fardu. Begitu sana sembahyang, tamu dilayani hingga sampai asar. Kada kau lagi sembahyanglah sidin asar. Selesai salam asar, sidin langsung sembahyang ba'diyah zuhur sesudah asar. Namanya mengkodok. Nabi mengkodok ba'diyah zuhur, artinya boleh dikodok. Amalan yang jadi wiridan kita. Pian amalan membaca Yasin habis maghrib biasanya. Baca Yasin, tapi habis maghrib ada kawal perlu banar lawan kita, atau ada kawal hendak bayar hutang 50 juta. Itu kan ganal banar. Karena kada terbayar, maka Yasin tadi boleh dimajuakan, dibaca habis asar badahulu atau habis isya, karena bulik dari itu dikodok. Nah, itu mengkodok amalan biasa, apalagi sembahyang. Habis sudah kah? Aja sambil jadi nggak mendengar. Jadi kalau guru Jaini bahalangan tadi kan tapi kada berniat lah mudah guru Jaini bayar kada ada. Kalau ini pas sidin tulak kebaikan semuaan tuh ke Banjar mantar makanan yang dakwah kada ada berniat supaya sidin garing apa kada ada. Jadi
Namun berganti sekali ini cari lagi yang lain sudah ya, kalau pas sudah kita sudah sampai. Masih banyak fikih yang lainnya masih banyak. Sudah kan? Ya, ya. Siapa lagi habis kalau sudah? Ya, satu nih. Terkait sholat menggunakan masker nih, hukumnya ya Bu? Hukumnya ngalih. Hukumnya ngalih. Artinya kalau sah aja kan, asal jangan dahi aja. Cuma bernapas ngalih. Kalau perlu dihindari masker itu waktu sembahyang. Kada apa-apa juga kalau ya sudah setahun juga sudah kita sadang sudah kedusa bermasker. Tapi yang mau hendak bermasker silahkan. Cuma waktu sembahyang buka aja karena imbas sembahyang tutup aja lagi. Ya kalau waktu sembahyang ngalih bacaan, apalagi muntung bau. Muntung bau. Tapi ini kada lah. Ini kada pian lah, kada antui lah. Coba pian lihati. Ini kita fair aja lah. Yang kena corona itu rata-rata yang banyak tuh lah kantor gubernur. Ya kalau yang memberlakukan sterilisasi steril kah? Itu kan kantor gubernur kena berapa orang kena. Yang bubuhan yang ketat orang bermasker masuk rumahnya, jangan masuk dulu, dijaga basuh tangan basuh sekalinya kena orangnya. Padahal menjaga benar, yang bersalaman aja coba bersalaman. Ya, nggak bersalaman kayak itu sekalinya kena. Nah, Mbak Bima, kita kada juga itu bagus upaya kada apa-apa, cuma jangan berlebihan, dan kita juga jangan berlebihan menyalahkan corona tuh kada ada, kita bebas aja, jangan juga, kita jaga juga, amun memang kena kada mati juga ya kalau nyata kada mati. Ini corona di otak kita kayak itu aja, sama dengan penyakit behingusan tuh aja selesai, cuma tersakit sedikit, itu kan kayak itu aja. Kan itu aja, kadang bawa mati kada kalau sakit pian kena penyakit beheraan. Ya kalau daripada corona itu cuma karena takutnya itu imun tubuh kita berkurang, maka disuruh gembira terus kita berzikir, ada orang berjoget di rumah berjoget kita. Beramian kada mau, orang penyarikan kena corona. Penyarikan kena corona. Jadi santai. Andai kata kena juga, kalau kena ini tuh kejadian zaman ulun kada menganggap remeh. Andai kata kena ulun ikhlas kada mati juga. Andai kata mati sampai umurnya. Jadi apa yang dianuakan di corona itu? Buang-buang duit, buang-buang waktu. Dan itu memang berlebihan Kenapa? Pernyataan guru 22 tahun yang lalu, karena ada penyakit virus dikumpul-kumpul yang ini sehingga jadi virus diandak di negara yang berkecukupan, karena akhirnya orang sudah tuh berugian negara itu. Itu memang guru. Dan ini corona ini memang masih gencar-gencarnya karena duit untuk corona itu belum habis lagi. Vaksin belum habis lagi payu. Sebenarnya aman sudah itu. Sudah tahu kan pengetahuan tentang corona, kita kan kada uyuh mempelajarinya, sudah tahu otomatis sudah semuaan. Cuma terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Masih ada. Duitnya masih ada. Habis juga. Kena corona sudah ajalnya sudah. Sudah nah. Sekian, minta ampun maaf kalau selama ini 3 kali pertemuan ada hal-hal yang kada berkenan di hati pian. Minta ampun maaf, minta reda, terutama dengan ibu-ibu lah. Biasa ulun maklumi aja, besesambat pelera apa sekali maklumi kan bubuhannya ini kan awan bubuhannya ini kan 11-12 saja bubuhannya. Pian-pian jadi kan artinya bahwa kita ini kedekatan emosional kita bagus. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pian baik sangka lawan ulun menyayangi pian kayak saudara ulun sendiri, maka ilmu kita walaupun sedikit bisa aja diberi Allah Ta'ala berkembang. Yang orang belajar 4 tahun, 5 tahun, kita cukup belajar 4-5 jam bisa aja menyaingi itu. Karena apa? Karena akhlak kita dengan ilmu. Pian akhlak dengan ulun juga akhlak dengan pian. Pian baik sangka lawan ulun baik sangka lawan pian. Kalau pian nyata baik sangkawan ulun. Nyata. Menjamu.
yang lain sepiring ulun 2 piring, yang lain bulik anu ya, jadi menyangka baik semua nih. Jadi terima kasih banyak selama inilah, gelasnya aja 3 nah ini dari bini pertama, ini bini kedua, bini kedua susu. Tapi bini kedua dapat, bini pertama jangan dibuang. Bismillah. Mudah-mudahan berberkah ilmu kita. Mudah-mudahan tahun 2001 ini adalah tahun kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan tahun 2001 ini kita berharap, bukan menghayal. Ketika kita berharap, itu doa ngarannya. Berharap mudah-mudahan di tahun 2001 ini duit kita bertambah banyak. Penting duit banyak. Ya, jangan ada berniat pian pegawai negeri, jangan berniat handak bebini lagi, jangan sama sekali. Yang paling bagus adalah minta duit dengan Allah, ya Allah beri ulun rezeki yang cukup banyak, yang halal, kada sulit mencarinya, dan kada berbahaya, beri ulun duit yang banyak ya Allah, supaya dengan duit itu nyaman ulun bebini lagi, aman. Jadi aman untuk baanu itu perlu duit banyak. Itu kan pian bisi duit dari Allah Ta'ala, duit 5M kawin pian, bini pian mahamuk 50 juta sawernya duit tutup mulut, cek masih sarik 50 juta lagi, sarik paling 10 kali kan 500 juta aja duitnya 5M. Makanya suruh bini minta banyak-banyak, makanya orang banyak duit itu bininya seikung termasuk rugi juga. Supaya bisa mensawer itu. Kisah. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Yang pandiran matutu pero, yang pandiran kada kakaruan, jangan diumpati. Yang bujur-bujurnya aja diumpati. Hadallahu yakum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya kana a'udzu ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina